Oke, selamat malam untuk kita semua. Di sini kami, saya Hiskia dan teman saya Misael. eh, di sini kami bakalan menjelaskan tentang codingan kami, yang dimana codingan ini eh, kami buat dengan tujuan untuk mempermudah perbendaharaan ya, perbendaharaan gereja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami mulai ya. Oke, untuk di sini kami menggunakan importnya di sini menggunakan Java EO, util array list sama scanner. Oke, eh, mana nanti ini digunakan untuk eh, memasukkan kalau kalau import yang Java EO ini untuk operasi input atau output dari bentuk atau ke dalam bentuk file. Sedangkan untuk array list itu untuk menggunakan listing yang data yang sudah dimasukkan itu bakalan di listing secara dinamis ya. Terus untuk list di sini mendefinisikan tipe data yang di dalam yang bakalan dimasukkan ke dalam itu dalam bentuk list. Terus kami menggunakan scanner itu untuk membaca dari input yang dilakukan user. Bagaimana selanjutnya kita bakal dilanjutkan oleh Misael. Nah, yang pertama ini untuk aplikasi perpuluhan perbendaharaan jemaatnya ya. Jadi, yang pertama kami menggunakan public static final string jemaat dan jemaat CSV, lalu string final persembahannya menggunakan persembahan.csv, lalu string perbendaharaan filenya menggunakan perbendaharaan.csv. Lalu yang di bawahnya Oke. public static void write to CSV-nya. Oke, untuk tambahannya di kenapa kami menggunakan public static final? Karena di sini bakalan dia mereturn dari ininya itu file yang telah diinput itu ke dalam bentuk jadi sebuah file, bukan disimpan ke dalam memori, tapi dia lebih disimpan ke dalam bentuk file. Makanya kami menggunakan public static final, bukan public static void. Kalau public static void itu dia lebih eh, memasukkan data tanpa mereturn data yang telah dimasukkan. Pengembalian nilainya tidak ada. Oke. Oke, lanjutan yang dari tadi write to CSV-nya, tadi di sini kami eh, SOT-nya atau sistem out print in-nya terjadi kesalahan saat menulis ke file name. Oke, Baiklah, untuk lanjutan. untuk di sini kenapa kami ngambilnya IO exceptions? Jadi kalau ketika tidak terjadi pemasukan data ke dalam eh, data yang diminta tidak dimasukkan, bakalan muncul pesan kesalahan seperti ini, terjadi kesalahan nulis ke file. Oke, setelah nanti dimasukkan dilakukan write to CSV ini, dia bakalan menyimpan ke dalam data bentuk jemaat CSV. Terus untuk menampilkannya, kami mengambil dari read from CSV. Jadi nanti kita setelah kita memasukkannya, terus kita ingin mengetahui apa sih isinya. Nah,
kita ngambilnya komennya itu read from CSV, bakalan membaca dari nama file yang kita cari. Jadi ketika eh, nama file yang kita cari tidak ada, bakalan muncul ini juga. Oke. Terus di sini juga ada simpan data jemaat. Di bagian sini itu data yang telah dimasukkan itu bakalan dimasukkan ke dalam bentuk CSV dengan format jemaat file, jemaat file, datanya itu nama plus karena ini CSV dia semua nilainya itu dipisahkan oleh koma. Di sini ada alamat, alamat, terus sudah itu aja. Terus untuk hitung perpuluhan kami buat seperti ini. Untuk dari segi strukturalnya seperti ini. Kenapa kami ngambil double? Karena kita tidak tahu apakah bakalan ada komanya di belakang, tapi lebih bagus kita mengantisipasinya dengan menggunakan double daripada menggunakan tipe data integer. Oke, nah di sini juga hitung persembahan. Di sini di mana kami sama sama juga dengan eh, hitung perpuluhan, di mana tipe datanya itu menggunakan double. Terus dengan perhitungannya seperti ini. Oke, terus setelah yang dua ini dilakukan, yang dua ini dilakukan itu bakalan menyimpan lagi ke dalam bentuk CSV. Ya, disimpan ke dalam bentuk CSV dengan nama ini. Oke, nanti di hitung perbendaharaan itu bakalan mengambil CSV yang dimana persembahan file sama eh pembenaran file sama data yang di sini. Plus ini karena kan di sini kan hitung perubahan kendaraan kas sebelumnya double pengeluaran di mana persembahan data bakalan diambil dari file persembahan dalam bentuk CSV. Oke. Terus tampilkan data CSV ini untuk datanya secara keseluruhan. Terus untuk melakukan update data jemaat itu saya akan serahkan penjelasannya sama Misael. Nah, lalu eh, untuk mengupdate data jemaatnya ini, nah kita ambil dari data jemaatnya ya di filenya ini. Lalu untuk di sini kita masukkan masukkan nama nama lama jemaatnya lah, lalu di update list, lalu kita add nama baru plus alamat barunya. Update list add jemaat. Nah, ini untuk mengupdate ya data-data jemaat yang barunya. Dan yang berikutnya itu untuk hapus data jemaat. Masih sama, kita menghapus jemaat ini dari file berdasarkan nama. Data dibaca dari item yang dihapus. Nah, dari sini ya, nama, lalu jemaat file. Nah, kalau yang di atas tadi untuk mengupdate atau menambahkan, kalau yang ini untuk menghapus ya. Misalkan ada tuh, kita hapus data jemaatnya. Lalu yang berikutnya yaitu cari jemaat. Untuk mencari jemaat, nah ini masih sama ya, diambil dari file jemaatnya. Nah, misalkan kita mau mencari seseorang nama jemaatnya, lalu kita cari nama dan ya, gitu. Oke, di sini untuk rekapitulasi persembahan bakalan seperti ini. Oke, mana akan menyimpan ke file persembahan. Terus kami memilih untuk mendefinisikan
pertama kali tampilan menunya juga supaya di mana nanti kami di bagian main di sini kami cuman memanggil dari tampilan menu dan inputnya bakalan dimasukkan ke dalam bentuk integer pilihan tetap scanner menggunakan scanner juga. Terus yang di sini itu kami mendefinisikan cara eh, yang bakalan digunakan pada tiap-tiap nomor pada pilihan menu. Sehingga kami cuman menggunakan metode pemanggilan fungsi dari eh, proses yang bakalan dilakukan. Oke, di sini kami lebih memilih seperti itu karena mengurangi dari penggunaan space pada case seperti ini. Jadi kami lebih membuat lebih simpel sehingga bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak perlu tulis ngetik lagi di misalnya proses tambah jemaat. Kita nggak perlu lagi buat fungsinya seperti gimana gimana. Jadi kita tinggal eh udah karena udah didefinisikan pertama, kita tinggal cuma memanggil saja kembali itunya. Oke, di sini semua sudah kami definisikan eh, cara ininya, cara dan proses dan fungsi yang digunakan pada tiap case. Setelah kami definisikan, baru kami masukkan ke sini. Kami menggunakan untuk pemanggilan. Terus untuk di sini, kami di case sebelah sini kami lebih memilih untuk close dari aplikasinya. Sebenarnya sih kami mau ganti jadi case nol, tapi nggak apa-apa sih kalau ininya. Bisa jadi kami buat ambil case nol aja. Sedangkan di sini, oke, ini kami ubah nol untuk keluar. Oke, terus jika user memasukkan selain dari pilihan berikut, itu bakalan mengeluarkan pesan tidak valid karena yang digunakan adalah 0 sampai 10. Oke, sekian dari penjelasan proyek kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf karena ya kami juga masih belajar. Jadi kami minta maaf sebesar-besarnya kalau masih kurang bagus menurut uh, saudara- uh, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.